Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan Bapak Guru Wali Kelas yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini SMK Propita seperti biasa setiap hari Jumat ada kegiatan religius yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dalam kegiatan ini kita awali dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, silakan kalian buka Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 49. Sebelum acara tausiah kita dimulai, langkah baiknya kita awali dulu dengan qiraatul Qur'an. Yuk kita baca bareng-bareng dipimpin oleh Bapak sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa iz wa'adna Musa 40 laylatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa 'afawna 'ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Wa iz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa akhadkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Shadaqallahul azim. Bapak sekalian, alhamdulillah qiraatul Quran sudah kita baca bersama-sama.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan curahan kasih sayangnya kepada kita semuanya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fa iza quri'al qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini termasuk kalian yang sudah membacanya selalu Allah berikan curahan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak guru serta anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan tausiah kepada kalian dan tepat khususnya pada tanggal 19 Oktober 2021 yaitu bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan tema 5 hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Anakku sekalian, terlepas dari beraneka ragam kontroversi yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mungkin disebut dengan bid'ah. Tapi alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya, bahwa sesuatu yang positif, sesuatu yang baik itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Islam tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2021 memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang kita cintai, Nabi Muhammad yang kita sayangi, termasuk semua ajaran dan sesuatu yang sudah dilakukannya oleh beliau, mungkin yang termasuk sunnah-sunnah yang dilakukannya, maka kita sebagai umat beragama, umat yang beragama Islam, tentunya kita harus melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Anakku sekalian, dalam kesempatan ini ada 5 hikmah yang harus kita gali dan harus kita amalkan ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hikmahnya adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah sebagai salah satu bentuk pembuktian kecintaan umat Islam kepadanya. Ketika kita mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu akan disebut namanya. Dan ketika kita selalu menyebut namanya, maka hati kita pun akan merasa senang. Dan termasuk yang disebutnya pun pasti akan senang selalu disebut namanya. Nah, termasuk ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah dengan membacakan sholawat. Sholawat itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jauh daripada sholawat yang selalu kita dawamkan hampir setiap hari ketika kita sedang melaksanakan sholat ataupun setelah kita melaksanakan sholat, tiada lain adalah sunnah-sunnah yang sudah dijalankan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita akan menjadi orang yang selalu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa sangat luar biasanya orang yang selalu dicintai. Termasuk Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang selalu dicintai oleh umatnya. Oleh sebab itulah ketika Nabi Muhammad dicintai, berarti ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Nabi sehingga Nabi menjelma menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Anakku sekalian, hikmah yang kedua adalah mempelajari dan mempraktikkan sifat-sifat terpuji dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat terpuji adalah sifat yang positif, sifat yang terpuji yang wajib kita ikuti. Tapi Nabi Muhammad SAW yang sudah termaksum dari dosa dan tidak pernah melakukan kesalahan, oleh sebab itulah apapun yang dilakukan oleh Nabi sifatnya baik dan tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan hal yang negatif, wajib kita ikuti. Salah satu daripada sifat Nabi adalah Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah
kedustaan dan kebohongan jangan pernah ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa jangan ada? Karena kebohongan itu akan mendatangkan kepada malapetaka. Sedangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur, sesuatu yang positif akan mendatangkan kepada kebaikan, dan kebahagiaan itu akan mendatangkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian, hikmah yang ketiga adalah meningkatkan kualitas bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan ketika dalam sholat, kita selalu bersolawat kepada Nabi. Tapi intensitas daripada sholawatnya harus kita tingkatkan di luar sholat. Ini membuktikan bahwa kita sangat mencintai Nabi, kita sangat menyayangi Nabi. Mencintai dan menyayangi Nabi tiada lain dan bukan adalah sesuatu ajarannya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, bahwa Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya, Allah pun bersolawat, apalagi kita. Kita sebagai umat Nabi, mencintai Nabi, harus bersolawat. Bahkan sebanyak-banyaknya kita harus bersolawat kepada Nabi. Kenapa bersolawat? Ya karena kita cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, makanya sebut namanya. Salah satunya adalah dengan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam, umat yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi jangan hanya pengakuan, laksanakan dalam kegiatan keseharian, yaitu dengan selalu bersalawat akan Nabi Muhammad SAW. Anakku sekalian, hikmah yang keempat adalah menambahkan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah SAW. Kecintaan umat Islam kepada Rasulullah merupakan bentuk keimanan yang penting untuk selalu kita tingkatkan setiap waktu. Memperingati dan merayakan hari kelahirannya merupakan salah satu wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita memperayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita. Dan salah satu cinta itu hanya bisa dirasakan oleh ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita cinta kepada Nabi, berarti kualitas keimanan kita sedang ada di posisi atas. Tapi mungkin saya tidak pernah bilang bahwa orang yang tidak bersalawat bukan berarti orang yang lemah imannya. Tidak seperti itu, tapi yang harus kita tancapkan dalam diri kita sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, sebagai bentuk realitas keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita harus selalu memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, anak sekalian, yaitu meningkatkan rasa syukur sehingga senantiasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ini sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi apapun juga kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu bukan berarti ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan kita harus bersyukur, tapi ketika kita mendapatkan suatu kesedihan, mendapatkan suatu malapetaka dan lain sebagainya, maka kita pun diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bersyukur? Karena bersyukur ini merupakan sebagai bentuk refleksi dari keimanan kita kepada Allah.
Ketika kita mengalami suatu kesedihan, kita pun wajib bersyukur. Di samping kita mengucapkan innalillahi, tapi dalam kondisi itu pun kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Karena Allah selalu memberikan ujian kepada kita. Dan ujian pun terkadang datangnya dan perginya tidak pernah memberitahu kepada kita semuanya. Yang sifatnya gaib, dan itu pun hanya bisa dirasakan oleh kualitas keimanan yang sangat luar biasa, yang sangat mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin menjadi suatu pertanyaan yang besar, bagaimana cara memupuk keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah? Tiada lain dan tiada bukan, harus yang kita lakukan adalah salah satunya sholat 5 waktu, jangan pernah ketinggalan qiraatul Quran, fasabiqul khair, dan sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan dalam keseharian, supaya nanti di yaumil akhir kita mempunyai bekal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk pribadi Bapak dan umumnya untuk anak-anakku sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa anakku sekalian, setelah kalian membereskan berbagai macam kegiatan yang diawali dengan qiraatul Quran, kemudian diakhiri dengan tausiah, tugasnya adalah membuat kolase kegiatan tersebut. Kemudian setelah kalian membuatkan kolase adalah dengan membuat resume dari ceramah yang barusan Bapak sampaikan. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.